Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sepintas, tampilan dan bentuk sepeda itu sama, khususnya sepeda yang menggunakan ban berdiameter besar. Tetapi bila kita perhatikan secara detail, ada berbagai standar dan variasi komponen sepeda yang berbeda yang diproduksi oleh pabrikan sepeda. Saat mengganti suku cadang atau saat memasang sepeda baru, orang seringkali tidak memiliki seri yang sama dari produksi suku cadang yang sama, sehingga komponen yang dibeli pun tidak terpakai. Kali ini kita akan membahas perbedaan dan keterkaitannya dengan komponen lain dari komponen frame set, yaitu head tube, fasilitas fork, drop-out depan belakang, bottom bracket cell atau rumah bottom bracket, seat tube, dan chainstay. Komponen dasar sepeda. Secara umum, komponen sepeda dapat dikelompokkan atas frame set, group set, wheel set, dan komponen pelengkap lainnya. Frame set digunakan untuk menggambarkan frame dan fork secara bersama-sama. Jika merakit sepeda sendiri, dalam banyak kasus, kita akan membeli frame set dari pabrikan yang terdiri dari frame dan fork, khususnya untuk sepeda jalan raya atau road bike. Tetapi untuk sepeda gunung atau MTB, biasanya antara frame dan fork dijual terpisah. Sedangkan group set adalah semua komponen yang mencakup semua bagian mekanis yang dibutuhkan sepeda untuk bergerak, untuk membawa kita dari titik A ke titik B. Definisi group set sedikit longgar, tetapi bagian intinya adalah crankset terdiri dari chainring dan crank, bottom bracket, rantai, kaset, pemindah gigi, dan tuas pemindah gigi, beserta kabel yang diperlukan untuk menghubungkan semuanya. Selain itu, juga termasuk rem dan kabel atau selang yang menghubungkannya ke tuas rem. Adapun wheel set adalah sepasang roda yang memungkinkan sepeda kita menggelinding, baik roda depan maupun roda belakang. Komponen roda terdiri dari semua bagian yang membentuk roda, hub, jari-jari, dan pelek, dengan prehab yang memungkinkan kita melakukan freewheel pada sepeda. Kadang-kadang definisi wheel set ini tidak termasuk ban dalam dan luar, tetapi dalam banyak bahasan, ban dimasukkan sebagai komponen wheel set. Head tube. Head tube adalah tabung silinder di bagian depan frame sepeda yang berfungsi memegang batang kemudi. Head tube berisi bantalan tempat fork berputar, sehingga memungkinkan stang memutar roda depan. Panjang head tube mempengaruhi keseluruhan geometri frame dan merupakan faktor penting dalam penanganan sepeda. Selain panjang pendeknya head tube, ada jenis head tube berdasarkan diameter lubang. Ada head tube standar, oversize, dan tapered. Perbedaan ini disebabkan oleh diameter lubang yang berbeda. Head tube tapered adalah head tube yang memiliki diameter lubang yang berbeda antara lubang atas dan bawah. Diameter lubang atas biasanya lebih kecil dari diameter lubang bawah. Jadi ukuran yang paling terkait dengan komponen lain adalah diameter atas dan bawah head tube dan bentuk dudukan headset. Ukuran dan bentuk inilah yang menentukan jenis headset yang digunakan. Ada dua diameter headset yang diukur, yaitu diameter dalam. Ini terkait dengan diameter batang kemudi. Diameter dalam ini setidaknya ada 4 ukuran, yaitu 1 inci atau 25,4 mm, 1/8 inci atau 28,6 mm, 1,25 inci atau 31,8 mm, dan 1,5 inci atau 38,1 mm, khusus untuk lubang bawah. Sedangkan diameter luar headset terkait dengan diameter dalam head tube. Banyak variasi dari diameter luar ini.
mulai dari 30 mm hingga 56 mm. Sedangkan dari bentuk dudukan headset, kita mengenal ada 3 jenis. 1. Headset external cup, biasanya untuk sepeda lama. 2. Gyrostack, atau dikenal juga sebagai headset internal. Ketika headset ini dipasang, tidak terlihat menonjol dari luar, atau bisa dikatakan diameter penutup headset sama dengan diameter luar head tube. 3. Integrated. Jenis headset ini ketika dipasang akan tertanam di dalam head tube sehingga tidak terlihat dari luar. Gyrostack walaupun disebut juga internal headset, tetapi bagian headset masih terlihat dari luar. Bentuk dan diameter head tube tidak bisa diubah. Jadi, headset yang kita beli harus menyesuaikan ukuran dan bentuk head tube. Langkah pertama, pastikan kita mengetahui diameter dalam dari lubang head tube atas dan bawah. Kemudian, periksa jenis dudukan headset frame sepeda kita. Apakah termasuk external cup, gyrostack, atau integrated? Jenis dan diameter headset biasanya direpresentasikan dalam kode headset. Misalnya headset EC34 28,6. Ini artinya headset jenis external cup dengan diameter luar 34 mm dan diameter dalam 28,6 mm. Atau headset ZS4440. Ini artinya jenis headset gyrostack dengan diameter luar 44 mm dan diameter dalam 40 mm. Diameter luar headset terkait dengan diameter dalam head tube, sedangkan diameter dalam headset terkait dengan diameter batang kemudi. Fork. Kali ini kita tidak membahas jenis fork sepeda seperti suspensi atau rigid, tetapi kita akan membahas dudukan rem dan drop out atau tempat gandar hub terpasang. Ada fork yang hanya menyediakan dudukan untuk rem pelk, ada yang hanya untuk rem cakram, tetapi ada juga yang menyediakan kedua-duanya. Bisa untuk rem pelk, bisa juga untuk rem cakram. Kemudian drop out fork atau drop out depan, di mana tempat gandar hub terpasang. Ada 2 hal yang harus kita perhatikan. 1. Bentuk drop out. Ada yang untuk QR atau quick release. Bentuk drop outnya berbentuk huruf U atau lingkaran terbuka. Ada juga yang untuk TA atau true axle, di mana drop out berbentuk lingkaran penuh, sehingga lebih aman, roda tidak mudah terlepas, walaupun baut penahan gandar longgar. Berbeda dengan QR, memasang QR yang agak longgar membuat roda berpotensi terlepas, khususnya ketika melakukan lompatan. 2. Lebar drop out. Sepeda jalan raya atau road bike memiliki lebar drop out depan yaitu 100 mm. Sedangkan untuk MTB, lebar drop out depan atau fork 110 mm. Perbedaan lebar drop out ini berpengaruh pada seberapa lebar ban yang bisa kita terapkan. Bottom bracket cell atau rumah bottom bracket. Pada video ini, kita tidak berbicara tentang bottom bracket, tetapi yang kita bicarakan adalah tempat bottom bracket di frame sepeda. Setidaknya ada 2 hal yang perlu kita perhatikan terkait rumah bottom bracket ini, yaitu ukuran dan bentuk, agar kita tidak salah membeli bottom bracket ketika mengganti bottom bracket lama. Ukuran yang harus kita perhatikan adalah diameter dalam rumah bottom bracket dan panjang rumah bottom bracket. Dahulu, banyak sekali variasi dari diameter rumah bottom bracket. Kita mengenal standar BSA, Italian, dan lain-lain. Panjangnya pun berbeda-beda. Nah, agar tidak salah, ukur diameter dalam dan panjang dari rumah bottom bracket di frame sepeda kita. Data diameter dan panjang bottom bracket biasanya terdapat di badan bottom bracket yang kita pilih. Selain ukuran, bentuk rumah bottom bracket juga mempengaruhi bottom bracket yang dipakai. Ada 2 bentuk rumah bottom bracket secara umum, yaitu berulir dan tekan. Jadi pastikan bottom bracket yang kita beli sesuai dengan bentuk rumah bottom bracket di frame kita. Seat tube.
Hal yang paling penting kita perhatikan terkait dengan komponen lain, yaitu seat post, adalah diameter dalam seat tube dan bentuk lubang seat tube. Banyak ragam diameter seat tube yang berbentuk bulat, tetapi umumnya 27,2 mm, 30,9 mm, 31,6 mm, dan 34,9 mm. Jadi sebelum membeli seat post, ukur terlebih dahulu diameter dalam seat tube. Seat post dengan diameter yang sedikit kecil dibandingkan diameter dalam seat tube masih bisa kita akali. Biasanya dengan menambahkan pengganjal dari kaleng bekas minuman. Atau bila selisihnya besar, kita bisa menggunakan adaptor seat post. Tetapi bila seat post yang kita beli kebesaran, sudah tidak bisa dipakai. Chainstay. Pada bagian chainstay ini, hal yang perlu kita perhatikan adalah bentuk dan ukuran drop out belakang, lebar chainstay depan dekat bottom bracket, dan dudukan rem. Mari kita mulai dari dudukan rem. Sama seperti fork, chainstay juga memiliki dudukan rem. Ada yang khusus untuk rem pelek, khusus untuk rem cakram, ada yang bisa kedua-duanya. Karena chainstay tidak bisa diubah, maka kita hanya menyesuaikan sistem rem saja. Permasalahan kedua adalah bentuk drop out. Ada yang QR, quick release, ada yang TA, true axle, seperti yang kita jelaskan pada bagian fork. Adapun lebar drop out memiliki variasi yang banyak. Sepeda jadul biasanya memiliki lebar drop out 130 mm. Sedangkan sepeda saat ini, bila dinyatakan frame standar, maka lebar drop out belakang adalah 135 mm untuk road bike, sedangkan untuk MTB lebarnya 142 mm, bus 148 mm, dan super bus 157 mm. Kita tidak bisa menggunakan hub jenis bus 148 mm pada frame dengan drop out standar 142 mm. Lebar drop out bisa diperlebar bila frame kita terbuat dari besi dengan cara meregangkan kedua lengan chainstay. Tetapi proses ini harus dikerjakan oleh orang yang ahli. Kalau tidak, di samping bisa rusak, chainstay bisa tidak simetris lagi. Demikian juga menggunakan hub yang lebih pendek, sebaiknya dihindari. Memang mungkin menggunakan hub 142 mm pada frame 148 mm. Tetapi ini akan mempengaruhi kekuatan chainstay dan lebar ban yang bisa digunakan. Terakhir, perhatikan lebar chainstay di bagian depan, lebar dekat bottom bracket. Ini khususnya untuk sepeda jalan raya yang biasanya didesain seramping mungkin. Lebar depan ini membatasi seberapa lebar ban yang bisa kita pakai. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.